Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Aneska, mahasiswi S1 Akuntansi di Muhammadiyah Jakarta. Di dalam video ini kita akan mempelajari tentang pasar modal dan institusi keuangan. Pada dasarnya, pasar modal tidak berbeda dengan pasar tradisional, di mana ada pedagang, pembeli, dan proses jual beli. Jadi, apa itu pasar modal? Pasar modal merupakan wadah yang mempertemukan emiten sebagai pihak yang membutuhkan dana atau yang disebut dengan pedagang di pasar modal dengan investor sebagai pihak yang menyediakan dana atau yang disebut dengan pembeli di pasar modal untuk melakukan jual beli modal. Pasar modal di Indonesia disebut dengan Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia untuk kepentingan kolonial Belanda, yaitu VOC. Perkembangan pasar modal di Indonesia tidak berjalan mulus karena Indonesia terkena dampak Perang Dunia Pertama dan Kedua. Tahun 1950-an, pemerintah Indonesia mencoba menghidupkan kembali pasar modal. Namun seiring nasionalisasi perusahaan Belanda, tahun 1958 pasar modal Indonesia mati suri. Pada tahun 1977, pemerintah Orde Baru mendirikan Bapepam sebagai pelaksana pasar modal dan mencatat saham pertama. Tahun 1989, bursa swasta pertama didirikan di Indonesia yaitu Bursa Efek Surabaya. Pada tahun 1992 terjadi swastanisasi Bursa Efek Jakarta yang sebelumnya menjadi bagian dari Bapepam. Pada tahun 1995 lahir Undang-Undang Nomor 8 tentang Pasar Modal dan pertama kali melakukan perdagangan elektronik melalui JATS-NEXT. Setelah itu di tahun 2007 Bursa Efek Jakarta dengan Bursa Efek Surabaya resmi bergabung menjadi Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, tujuan dan fungsi pasar modal. Yang pertama, membuka peluang bagi masyarakat untuk berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, menyediakan wadah investasi bagi masyarakat. Yang ketiga, memberikan jalan bagi perusahaan untuk menjadi perusahaan go public sehingga perusahaan dapat memperoleh sumber pendanaan. Apa sih fungsi dari pasar modal? Pasar modal berfungsi menambah modal usaha, pemerataan pendapatan, menciptakan tenaga kerja, dan meningkatkan pendapatan negara. Apa manfaat dan jenis-jenis pasar modal? Pasar modal bermanfaat sebagai sarana pendanaan usaha bagi perusahaan dan sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi. Jenis-jenis pasar modal. Yang pertama, pasar primer, yaitu di mana efek-efek yang diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum dicatat di Bursa Efek. Yang kedua, pasar sekunder, merupakan tempat investor dapat melakukan jual beli efek setelah efek tersebut dicatat di Bursa Efek. Selanjutnya, proses initial public offering. Sebelum melakukan IPO, terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, perusahaan perlu mendapatkan persetujuan dari stakeholders dan mempersiapkan penjamin emisi. Yang kedua, emiten harus menyampaikan permohonan pencatatan saham ke BEI dan menyampaikan pernyataan pendaftaran ke OJK. Yang ketiga, perusahaan dapat menerbitkan prospektus ringkas dan melakukan public expose jika izin publikasi telah dikeluarkan OJK. Yang keempat, perusahaan membuka penawaran umum kepada publik setelah pernyataan pendaftaran perusahaan telah dinyatakan efektif oleh OJK. Yang kelima, pencatatan dan perdagangan saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, proses trading saham di pasar sekunder Bursa Efek Indonesia. Yang pertama, pra-pembukaan. Pada tahap ini, perdagangan saham hanya dapat dilakukan oleh mereka yang sudah terdaftar anggota bursa atau anggota clearing KPEI. Anggota bursa tersebut dapat memasukkan penawaran jual beli saham yang dilakukan dengan menggunakan lelang elektronik JATS-NEXT. Setelah itu, JATS-NEXT ini akan memproses transaksi dengan memperhatikan time and price priority. Pada pra-penutup, proses ketika anggota bursa memasukkan penawaran jual beli menjelang penutupan bursa.
Pada pasca penutupan, Judge NextG akan mempertemukan penawaran dan permintaan yang ada untuk bursa efek. Selanjutnya, proses penerbitan obligasi. Yang pertama, emiten mengadakan rapat umum pemegang saham atau RUPS yang menyetujui penerbitan obligasi tersebut. Setelah mendapatkan persetujuan RUPS untuk menerbitkan obligasi perusahaan, maka calon emiten menyampaikan letter of intent kepada OJK terkait keinginan untuk melakukan emisi obligasi. Setelah itu, emiten menuju penjamin emisi sebagai pihak yang memfasilitasi emisi obligasi tersebut. Kemudian, mereka mengadakan perjanjian pencatatan efek dengan bursa efek yang menjadi tempat pencatatan obligasi tersebut. Lalu, penjamin emisi menyampaikan pernyataan pendaftaran obligasi kepada pihak OJK. Setelah itu, OJK akan melakukan finaling dan memberikan pernyataan efektif. Selanjutnya, penjualan obligasi dapat dilakukan di pasar perdana, kemudian diikuti di pasar sekunder. Sekian pembahasan mengenai pasar modal dan institusi keuangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum